Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini materi SMP kelas 7 ya. Tapi ini juga ada di SD ya. Jadi bagi kalian yang SD juga bisa belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Nah, di sini ada 7 hal yang akan aku bahas ya. Kalian bisa lihat di sini ada 7. Dan setelah pembahasan ini selesai, kalian boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh tinggalkan like, boleh tinggalkan komen, boleh tinggalkan subscribe juga di channel ini. Oke, langsung saja aku bahas dari yang pertama nih. Arti A kali B dan B kali A. Yang nomor 1 ya, arti A kali B dan B kali A ini memiliki arti yang berbeda ya. Jadi kalau aku tulis 3 kali 4 dengan 4 kali 3 ini walaupun hasilnya sama tapi pengertiannya berbeda ya. Kalau 3 kali 4 berarti ada 3 kali angka 4 seperti ini. Jumlah ya, ini ada 3 kali angka 4 seperti ini. Nah, kalau 4 kali 3 berarti ada 4 kali penjumlahan angka 3 seperti ini. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 ya, sebanyak 4. Ini kalau yang ini sebanyak 3. Nah, jadi berbeda ya antara 3 kali 4 dan 4 kali 3 walaupun hasilnya sama. Nah, berarti A kali B itu artinya B tambah B tambah B tambah kita buat titik-titik aja ya, sebanyak si A ya. Kalau B kali A ini artinya A tambah terus sebanyak B gitu ya. Oke, nomor 1 seperti itu. Sekarang yang nomor 2. Ini kita hapus. Hasil kali dan bagi dua bilangan bertanda sama. Yang nomor 2 ini maksudnya begini. Jadi kalau ada bilangan bertanda sama, misalkan ini sama-sama positif ya, maka hasilnya positif ya. Kalau dua-duanya negatif, maka hasilnya tetap positif seperti ini. Contohnya begini, pakai angka saja ya. Jadi kalau misalkan 4 dikali 5, nah ini kan dua angka bertanda sama. 4 ini tandanya positif, 5 bertanda positif, maka hasilnya 4 kali 5 20 ya, bertanda positif. Kalau ini negatif 4 dikali negatif 5, ini kan tandanya sama-sama negatif. Nah, hasilnya juga positif. Jadi asalkan tandanya sama, hasilnya positif. Nah, itu di perkalian ya. Jadi untuk di perkalian bertanda sama, hasilnya positif. Begitu juga di pembagian. Nah, ini maksud yang nomor 2 ya. Kalau pembagian, kalau dua-duanya positif, misalkan A bagi B, dua-duanya positif, maka hasilnya positif ya, hasilnya positif. Dua-duanya ini positif. Kalau dua-duanya negatif bertanda sama, nah hasilnya juga positif. Nah, untuk lebih jelas kita menggunakan angka ya. Misalkan
12 bagi 4. Nah, ini dua-duanya positif, maka hasilnya juga positif. Kalau dua-duanya negatif, juga hasilnya positif. Nah, ini untuk hasil bagi dan hasil kali dan hasil bagi dua bilangan yang bertanda sama. Kalau dia tandanya sama, maka hasilnya positif ya. Oke. Untuk perkalian dan pembagian, kalau tandanya sama, hasilnya positif. Nah, sekarang yang nomor 3, berarti yang nomor 3 kebalikan dari yang nomor 2 ya. Kalau tandanya beda, ya pasti hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Contoh misalkan 4 dikali negatif 7. Nah, ini 4 dikali negatif 7. Kan tandanya beda, ini positif, ini negatif, maka hasilnya negatif 28. Negatif 4 kali 7. Nah, ini kan tandanya beda, yang ini negatif, yang ini positif, maka hasilnya pasti negatif, seperti itu. Begitu juga di pembagian ya, kalau tandanya beda, 12 dibagi negatif 4, maka hasilnya negatif 3. Jadi kalau tandanya beda, hasilnya negatif. 12 minus 12 dibagi 4, yang atas negatif, yang bawah positif, maka hasilnya negatif karena tandanya berbeda. Nah, ini maksud yang nomor 3. Sekarang kita lihat yang nomor 4 ya. Sifat tertutup pada perkalian. Nah, sifat tertutup ini tidak berlaku pada pembagian ya. Maksudnya apa sih sifat tertutup? Maksudnya begini ya. Di dalam pembagian, hasil kali bilangan bulat. Nah, kan kita lagi bahas bilangan bulat ya. Hasil kali dua bilangan bulat pasti juga bilangan bulat ya. Nah, ini makanya dikatakan sifat tertutup pada perkalian, karena hasil kali dua bilangan bulat pasti juga bilangan bulat hasilnya ya. Kita contoh misalkan min 6 negatif 6, ini kan bilangan bulat ya, dikali 7. Nah, 7 juga bilangan bulat, hasilnya negatif 42. Nah, negatif 42 juga bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu kan bilangan yang dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya. Jadi ini negatif 42 ini kan termasuk di bilangan bulat ya, karena ini terus negatif 3, 4, negatif 5, negatif 6 sampai terus ketemu negatif 42, seperti itu. Jadi hasil kali dua bilangan bulat pasti juga bilangan bulat. Nah, ini yang nomor 4. Ini tidak berlaku di perkalian ya, karena perkalian bisa saja hasilnya bukan bilangan bulat. Ini tidak berlaku di perkalian. Contoh misalkan perkalian 9 dibagi 2. Nah, ini kan 9 bilangan bulat, 2 bilangan bulat, tapi hasilnya bukan bilangan bulat. Ini 4,5 ya. Ini bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal, seperti itu. Jadi tidak berlaku di perkalian, di pembagian ya. Berlakunya di perkalian, tidak berlaku di pembagian. Oke, sekarang yang nomor 5. Ini aku hapus. Perkalian dan pembagian dengan bilangan 0. Ya. Jadi yang nomor 5 ini, kalau ada A dikali 0, ya sudah pasti hasilnya 0 ya. Kalau 0 dikali A, ya ini juga sama, hasilnya 0 ya. Contoh misalkan 4 kali 0, ya pasti hasilnya 0. 5 kali 0, pasti hasilnya 0. 0 kali 7, hasilnya 0. Jadi dalam perkalian, semua yang dikali 0, hasilnya pasti 0. Nah, ini dalam perkalian. Nah, bagaimana dalam pembagian ya? A bagi 0 dengan 0 bagi A. A bagi 0 ini
tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, kalau kamu hitung pakai kalkulator ini akan error nih ya. 0 bagi A ini hasilnya 0 ya. Nah, mengapa demikian ya? Mengapa demikian? Karena pembagian itu kan kebalikannya dari perkalian ya, jadi harus berlaku. Misalkan 6 bagi 2 ini sama dengan 3, maka 6 ini harus sesuai dengan 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6 gitu ya. Kalau yang ini sesuai nih, 0 bagi A ini 0, maka 0 sama dengan A kali 0. Nah, A kali 0 ini kan 0 ya, tapi kalau yang ini A bagi 0 ini tidak ada bilangan yang sesuai. Kenapa? Coba kalau kita tulis A bagi 0 sama dengan misalkan B bilangannya, maka kalau kita kali A sama dengan B kali 0, nah B kali 0 kan hasilnya 0, bukan sebuah bilangan yang lain ya, seperti itu. Jadi ini tidak berlaku untuk kalau dibagi 0. Nah, cara mengingatnya bagaimana sih? Cara mengingatnya biar mudah begini ya. Kalau aku cara mengingatnya begini, 0 pertama yang 0 bagi A ya. 0 itu artinya kita tidak punya apa-apa ya, kita ibaratkan kita tidak punya apa-apa, terus bagi ke 4 orang. Nah, 4 orang ini dapat apa? Sudah pasti tidak dapat apa-apa gitu ya, karena kita tidak punya apa-apa, mau bagi ke 4 orang ya, 4 orang ini pasti tidak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan di atasnya ada angka nih, misalkan 7 bagi 0 ya. Ini kita ilustrasikan seperti ini. Kita punya 7 roti ya, tapi kita nggak mau bagi ke orang lain. Nah, ini sama saja hidup ini tidak bermakna ya, tidak bermakna, tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ya. Jadi hidup itu baru bermakna ketika kita mau berbagi. Nah, kalau seperti ini, 7 punya 7 roti tapi tidak mau berbagi, jadi tidak bermakna. Nah, seperti itu ya, biar kalian mengingatnya mudah ya. Ini perkalian dan pembagian dengan bilangan 0. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 6. Identitas perkalian. Nah, identitas perkalian ini 1 ya. 1. Kenapa 1 disebut identitas perkalian? Karena kalau kita tulis A kali 1 ya hasilnya dirinya sendiri A. 1 kali A ya hasilnya A. Contoh, misalkan sebuah bilangan 5, kalau kita kali 1 ya tetap hasilnya identitas dia sendiri 5. 1 kali 6 ya hasilnya identitas dia sendiri, yaitu 6 gitu. Nah, maka 1 itu disebut identitas perkalian. Nah, dia juga termasuk identitas pembagian ya. Jadi kalau misalkan 6 bagi 1 ya dirinya sendiri tetap ya. 7 bagi 1 ya hasilnya dirinya sendiri gitu. Oke, sekarang yang nomor 7. Ini aku hapus. Sifat komutatif ya. Nah, sifat komutatif ini berlaku di perkalian ya. Sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku di perkalian. Maksudnya sifat komutatif begini, A kali B ini akan sama dengan B kali A. Kita bolak-balik ya. Contoh misalkan 7 kali 3. Ini kan hasilnya 21 ya. Sama dengan 3 kali 7, hasilnya juga sama ya, walaupun secara pengertian berbeda ya, tapi secara hasil sama. Nah, ini yang dikatakan sifat komutatif. Nah, kalau di pembagian tidak bisa. Kalau di pembagian misalkan 6 bagi 2. Nah, 6 bagi 2 kan 3 ya, tapi kalau 2 bagi 6 ini bukan 3 tapi 1/3. Nah, ini 3, berbeda ya. Jadi di pembagian tidak berlaku sifat komutatif, hanya di perkalian.
Nah, sekarang sifat asosiatif. Nah, asosiatif juga berlaku hanya di perkalian ya. Jadi ini sifat hanya berlaku di perkalian, tidak berlaku di pembagian. Asosiatif ini maksudnya pengelompokan ya. Kalau komutatif ini pertukaran. Artinya ditukar posisinya, hasilnya tetap sama. Kalau ini pengelompokan. Nah, ini kalau kita kelompokkan, misalkan kita kelompokkan A kali B kali C. Ini kalau kita hitung ya, B kali C dulu akan sama dengan A kali B. Kita hitung dulu baru dikali C. Nah, contohnya misalkan gini. Ada perkalian 3 kali 4 kali 5 seperti ini. Kalau aku mau hitung 3 kali 4 dulu, baru hasilnya kali 5. Ini akan sama kalau aku hitung 3 kali 4 kali 5, 4 kali 5 dulu, baru kali 3. Coba kita hitung ya. 3 kali 4 kan 12, kali 5, 60. Kalau ini 3 kali 4 kali 5 dihitung dulu, 20. 3 kali 20, 60. Nah, tetap sama. Nah, itu yang dikatakan sifat asosiatif. Nah, sekarang yang berikutnya sifat distributif ya. Distributif. Nah, sifat distributif ini maksudnya begini. A kali B tambah C seperti ini. Ini bisa dibuat A kali B ditambah A kali C. Begitu juga dengan A kali B tambah kurang ya, B kurang C sama dengan bisa A kali B dikurang A kali C. Nah, ini sifat distributif. Contohnya, contoh kalau kita hitung misalkan 4 dikali 6 kurang 2. Nah, kalau kita hitung begini kan 6 kurang 2 kan 4 ya. 4 kali 4, 16. Nah, ini sama hasilnya kalau kita hitung 4 kali 6 dikurang 4 kali 2. Ini kita hitung hasilnya 16. Ini juga 24. 4 kali 6, 24. Dikurang 4 kali 2, 8. Ini kita hitung aja. 24 dikurang 8. Kayak ini 16. Kalau ini 4 dikali 6 kurang 2 kan 4 ya. 4 kali 4 16 sama. Nah, ini disebut sifat distributif ya. Kalau dengan penjumlahan juga sama ya. Nah, di sini deh contohnya. 4 misalkan 4 dikali 6 tambah 2. Nah, ini akan sama dengan 4 kali 6 ditambah 4 kali 2. Kita hitung di sini 4 kali 6 tambah 2, 8. Ini 24 tambah 8. Ini 4 kali 8, 32 ya. 24 tambah 8, 32. Nah, sama. Ini yang dikatakan sifat distributif. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Dan juga boleh share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.